Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya saat ini di eh, Zoom meeting ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan webinar dengan judul Melawan Hoax Seputar Vaksinasi di Era Pandemi COVID-19 dan juga update terkini tentang status vaksinasi dan vaksinasi COVID-19 di Kelapa Gading. Sambil menunggu, diingatkan kembali untuk mengisi form daftar hadir yang ada di kolom chat, dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti selama pelaksanaan webinar ini berlangsung, dapat juga mengisi form pertanyaan yang juga sudah ditaruh di kolom chat. Ya, kita akan menunggu dulu sampai mungkin beberapa orang hadir dan juga sambil menunggu narasumber yang paling pertama. Ya, boleh sambil diisi daftar hadirnya. Terima kasih.
20 dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di acara Zoom meeting dengan tema webinar tentang hoax vaksinasi dan update status COVID dan juga vaksinasi COVID di wilayah Kelapa Gading. Sebentar lagi kita akan mulai. Jadi hari ini akan ada 3 paparan. Dari yang pertama oleh Dr. Randy tentang status COVID di Kelapa Gading, kemudian oleh Dr. Ardina tentang status vaksinasi di Kelapa Gading, dan yang terakhir oleh Dr. Elva tentang hoax vaksinasi. Ya, untuk yang pertama, saya mempersilakan Kapuskes Kecamatan Kelapa Gading, Dr. Diah Anggraini, untuk membuka acara pada siang hari ini. Dipersilakan untuk Dr. Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Saat ini vaksinasi itu masih jadi hal yang sangat penting ya, dan memang capaian kita walaupun di puskesmas di wilayah Kelapa Gading sendiri sebetulnya kalau dari capaian alhamdulillah luar biasa baik. Namun memang tetap aja untuk herd immunity-nya memang harus kita pastikan lagi. Makanya saat ini walaupun kita buat sentra vaksin juga sudah cukup banyak sentra vaksin yang cukup besar, namun kita tetap ke daerah marginal, kita tetap masih terus jadwalkan secara rutin untuk di RW maupun bahkan sampai ke RT-nya gitu. Jadi kami mohon dukungan juga untuk Bapak Ibu bisa mengajak semua keluarga, masyarakat yang bisa terus kita edukasi untuk mensukseskan vaksinasi ini. Mungkin masih banyak yang bertanya ya, apalagi terkadang KIPI kan memang ada ya kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin jadi sedikit kekhawatiran gitu. Nah di sini kita coba kupas gitu, kita coba luruskan. Yang jadi ganjalan mungkin bisa ditanyakan ke Dokter Ardina, Dokter Randy, ataupun Dokter Elva nanti yang akan lebih jelasnya lagi memaparkan terkait hal tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Semoga apa yang kita bahas siang ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga memberi motivasi lagi bagi teman-teman, keluarga, ataupun masyarakat yang masih belum divaksin. Semoga jadi semangat ikut vaksinasi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Diah. Ya, baik. Untuk berikutnya, nanti kita akan mendengarkan paparan pertama dari Dr. Randy terkait update status COVID-19 di Kecamatan Kelapa Gading. Diingatkan kembali untuk Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan juga boleh diisi di link yang ada di kolom chat. Baik, saya akan share screen dulu untuk paparan Dr. Randy. Apakah terlihat? Deh. Sebentar. Baik, untuk Dr. Randy dipersilakan untuk memulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang situasi COVID di wilayah Kelapa Gading per tanggal 5 Agustus. Next.
Ya, ini situasi pandemi di Jakarta dulu. Dari paparan Gubernur tanggal 28 Juli 2021 bahwa total kasus dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 29 Juli itu sejumlah 798.502 kasus. Total yang sembuh sebanyak 93,4%, kasus yang masih aktif itu sampai dengan tanggal 28 Juli sekitar 5,1%. Yang total yang meninggal itu ada 1,5% atau sekitar 11.600. Nah, dari grafik jumlah kasus aktif di DKI bisa kita lihat peningkatannya dari tanggal 30 April sampai dengan puncaknya itu tanggal 19 Juli tahun 2021. Jadi setelah itu kita mulai PPKM itu kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 Juli. Setelah itu setelah tanggal 19 yang kurang lebih 2 minggu setelah PPKM baru terjadi penurunan kasus gitu ya. Terus kita lihat dari grafik yang ada di sebelah kanan itu adalah jumlah grafik pemakaman yang protokol COVID dan yang meninggal harian. Nah, ini kita lihat tinggi sekali pada saat di antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Juli. Jadi memang peningkatannya terjadi sangat nyata sekali, begitupun dengan di puskesmas kita yang awalnya pasiennya itu di poli khusus COVID itu hanya kurang dari 50 atau bahkan bisa kurang dari 40 dalam sehari. Waktu saat terjadinya peningkatan kasus itu bisa sampai dengan 150 sampai dengan 250 pasien yang ke poli COVID di puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Next. Nah, ini jumlah tren kasus isolasi mandiri di DKI Jakarta. Ini juga yang tabelan sebelah kanan ya. Kita lihat tren kasus kematian kasus isolasi mandiri. Jadi yang sedang isolasi mandiri terjadi kematian di rumah gitu ya. Ini juga terjadi puncaknya itu pada tanggal 4 Juli sekitar 83 kasus, tapi semakin ke sini semakin turun. Ini mungkin karena tidak dapat dirawat di rumah sakit gitu ya, sudah penurunan saturasi, tapi memang rumah sakit waktu itu kondisinya sangat penuh sekali gitu ya. Jadi banyak yang meninggal di rumah, tapi alhamdulillah sampai sekarang terjadi terus penurunan kasus meninggal di rumah yang sedang isolasi mandiri. Next. Nah ini kasus COVID dalam pemantauan puskesmas di wilayah Kecamatan Kelapa Gading periode 6 Juni sampai dengan 5 Agustus 2021. Nah ini kita lihat kalau di Kelapa Gading itu memang peak-nya itu ada di tanggal 3 Juli 2021 dan tanggal 11 Juli 2021. Itu sebanyak 198 kasus sampai dengan 187 kasus. Tapi alhamdulillahnya juga sampai sekarang sudah menurun. Terakhir itu tanggal 3, 4, dan 5. Tanggal 3 itu 18, tanggal 4 itu 13, tanggal 5 itu terus turun lagi. Next. Nah ini kasus pemantauan di Kelapa Gading Timur gitu ya. Periode 6 Juni sampai dengan 5 Agustus per kelurahan. Kita lihat di sini paling tinggi adalah antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Juli. Ini di Kelapa Gading Timur, di wilayah Kelapa Gading Timur sampai dengan ada 111 kasus yang kita pantau. Sedangkan sampai sekarang dia terus turun kasusnya. Yuk, next. Untuk yang di Kelapa Gading juga begitu, sampai dengan tanggal 5 terjadi peningkatan, sempat agak turun sedikit, naik lagi, tapi sampai sekarang grafiknya sudah menunjukkan penurunan kasus. Next. Untuk yang di kasus di Kelurahan Pegangsaan 2 juga sama, hampir sama, rata-rata terjadi peningkatan kasus antara tanggal 1
tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 Juli, ini kasus MS di kita sangat tinggi sekali. Tapi berangsur-angsur sekarang sudah turun karena adanya PPKM darurat ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah PPKM darurat dibuka, kita tidak lagi terjadi peningkatan kasus seperti kemarin. Lanjut. Nah, ini inovasi yang dari Kecamatan Kelapa Gading. Jadi dari Pak Wali Kota itu ada kecamatan sendiri membuat keputusan Camat nomor 41 tahun 2021 itu tentang pembentukan kader pulih COVID-19. Itu yang dimana kader pulihnya bisa tingkat RT ataupun tingkat RW, tapi sampai saat ini memang kader pulihnya itu yang bergerak aktif masih sangat jarang. Kemungkinan masalahnya adalah satu orang mengcover satu RW. Alangkah baiknya kalau masukan dari saya itu adalah satu orang mengcover satu RT. Jadi dari RW itu dari satu RW bisa beberapa orang dari masing-masing RT-nya seperti itu, karena kan jumlah warganya yang tahu, jumlah data warganya itu kan rata-rata semuanya adanya di RT. Next. Ya, dari Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading kita ada namanya Pick and Go. Pick and Go ini adalah semacam pelayanan telemedicine di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Jadi untuk orang-orang yang positif COVID nanti bisa diisi form telemedicine kita, nanti bisa mendapatkan obat. Jadi obatnya disiapkan, nanti bisa diambil oleh kader pulih atau bisa diantarkan oleh para bapak babinsa atau bisa juga diantarkan melalui Gojek gitu ya. Gitu. Next, Dok. Nah, ini dari Bapak Koramil. Bapak Koramil juga mendapatkan bantuan paket dan pengiriman obat isoman oleh TNI. Jadi memang dari Koramilnya sendiri itu ada bantuan paket obat untuk warganya, tapi kita bersama Bapak Koramil kita membuat daftar mana-mana saja yang bisa diberikan obat dari Koramil atau obat dari Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kader pulih. Kader pulih adalah elemen masyarakat yang dilatih untuk membantu penanganan COVID. Pelatihan oleh Puskesmas sudah diadakan tanggal 15 Juli tahun 2021. Tugasnya kader pulih adalah penerima serta perantara Puskesmas Kelapa Gading terkait laporan warga yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi tugasnya itu adalah kita laporan data nih. Mana saja data-data warga yang belum Puskesmas ketahui di warganya, di RT RW-nya yang ternyata COVID dan belum mendapatkan paket obat, itu nanti bisa kita bantu paket obatnya melalui kader pulih. Ya. Dan ini tugas saya satu lagi adalah membantu pendistribusian obat untuk pasien COVID sesuai dengan wilayah RT RW setempat. Ya Dok, next. Ya, tujuan pembentukan kader pulihnya. Tujuannya adalah pemantauan kondisi kesehatan dan kebutuhan pokok isoman dengan laporan via WA Group, kader pulih dan warga minimal 1 kali sehari, memastikan kebutuhan obat terpenuhi sesuai kriteria isoman atau gejala ringan atau OTG, mencegah terjadi keterlambatan pertolongan saat kondisi kesehatan warga isoman menurun, menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok selama isoman, meningkatkan rasa peduli dan kekeluargaan di lingkungan, menghilangkan stigma buruk warga yang menjalani isoman. Jadi kader pulihnya kan biasa ya, orang kalau ada misalnya warga kita ada yang terkena pasti lapor ke RT RW-nya. Nah, kalau misalnya memang datanya belum diketahui oleh Puskesmas, nanti disampaikan oleh kader pulih ke Puskesmas seperti itu. Dan di masing-masing wilayah kayak Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat, dan Pegangsaan itu perwakilan dari Puskesmas sudah ada PIC-nya. Dan kita juga sudah membuat grup untuk kader pulih dan PIC dari masing-masing Puskesmas dan wilayah kelurahan. Yuk, Dok. Ini Pick and Go adalah layanan pemberian obat COVID tanpa harus berobat ke Puskesmas. Tujuannya adalah memudahkan pasien COVID yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk mendapatkan obat sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.
Next, Dok. Nah, ini jalur sebelumnya. Jalur pelaporan Pick and Go itu bisa melalui tim pemantauan epidemiologi Puskesmas Kelapa Gading. Laporannya bisa dari Koramil atau dari kader pulih RT atau RW atau RT atau RW-nya itu sendiri, atau melalui laporan kader pulih gitu ya. Pengambilan obat dan pengantarannya obat Pick and Go-nya itu dari Koramil bisa, dan diambil oleh kader pulih sendiri itu ke Puskesmas bisa, atau melalui Gojek juga bisa gitu. Nah, ini adalah flyer tentang Pick and Go bekerja sama dengan kader pulih dan Babinsa gitu. Next, Dok. Ini pelaksanaan Pick and Go dan kader pulih sampai 17 Juli sampai dengan 28 Juli 2021. Yang sudah berjalan aktif di Kelapa Gading Barat itu kader pulihnya adalah di RW 5, RW 7, RW 10, RW 12 dan RW 20. Di Kelapa Gading Timur ada RW 4, RW 5, RW 10 dan RW 21. Di Pegangsaan yang sudah berjalan aktif kader pulihnya adalah RW 5, RW 10 dan RW 20. Nah, pemberian paket obat isoman oleh TNI ini dari tanggal 22 Juli sampai dengan 28 Juli ini sudah terlaksana. Untuk Kelapa Gading Barat sudah ada 23 paket obat, Kelapa Gading Timur 8 paket obat, dan Pegangsaan 13 paket obat. Next. Nah, ini pemberian obatnya ke masing-masing warga ya. Next. Nah, ini kendala dalam pelaksanaan kader pulih. Jadi belum ada feedback dari kader pulih. Dari RW-RW yang lainnya yang tadi saya sebutkan yang sudah aktif atau belum aktif, masih ada warga yang terpapar yang tidak melaporkan diri ke RT atau RW atau ke kader pulih atau ke Puskesmas. Nah, ini yang data ini sebenarnya yang harus kita samakan. Nah, harus kita matchingkan antara Puskesmas dan RT RW. Jadi semua data kita benar-benar tahu warga kita mana yang terdampak COVID gitu ya. Kalau misalnya dia hasilnya hanya swab antigen, bisa nggak dok gitu. Tapi di wilayah DKI ini adalah masuk kategori 1 atau masuk kategori A. Jadi gold standarnya untuk pemeriksaan untuk COVID-19 adalah PCR. Begitupun juga jika memang mau dirujuk ke rumah sakit itu harus ada hasil PCR. Pertanyaannya adalah, dok kalau misalnya ada hasil antigennya aja gimana? Apakah bisa diberikan obat? Untuk para bapak dan ibu dari RT RW atau kader pulihnya itu bisa melaporkan ke tim kita dan bisa kita langsung lakukan swab PCR di hari itu juga, seperti itu. Nanti kita tunggu hasil swab PCR-nya. Jika memang swab PCR-nya menunjukkan hasil yang positif, nanti kita ada pengisian form Bitly gitu ya, form telemedicine, nanti obat akan diantarkan ke rumah, seperti itu. Terus menemukan warga positif namun sudah hampir selesai isolasi. Ini banyak juga yang seperti ini, dan banyak juga sekarang kejadian yang tiba-tiba untuk ke kantornya itu minta dilakukan swab pulang gitu ya. Di sini saya beritahu untuk melakukan swab ulang untuk kategori negatif itu tidak bisa dilaksanakan di Puskesmas karena memang ada peraturan Permenkesnya dari KMK Kementerian Kesehatan revisi 5 bahwa memang setelah selesai isolasi selama 10 sampai dengan 14 hari itu dinyatakan dengan surat selesai isolasi itu dengan itu adalah warga-warga yang sudah melaporkan hasilnya antigen atau PCR ke Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Yang jadi masalah adalah sekarang banyak nih yang tiba-tiba datang ke Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, tiba-tiba minta surat selesai isolasi mandiri gitu. Nah, itu dikembalikan lagi, misalnya dia pertama kali periksanya misalnya di dokter praktek mandiri, itu sebenarnya dokter praktek mandirinya bisa mengeluarkan surat setelah selesai 14 hari melakukan isolasi mandiri, seperti itu. Ini sudah dapat obat dari telemedicine Kemenkes dan rumah sakit. Ini juga adalah salah satu tantangan kita, apakah
Sekarang kan kalau misalnya ada yang positif PCR-nya itu dihubungi oleh WA Kemenkes. Nah ini kita harus matchingin nih dan harus kita sinkronkan, jangan sampai dia diberikan obat 2 kali gitu dari Kemenkes. Dari telemedicine Kemenkes dapat obat, dari puskesmas dapat obat, itu kan rasanya percuma gitu ya, kecuali misalnya memang dari Kemenkes hanya dapatnya vitamin saja dan ternyata keluhannya pas isolasi mandiri OTG tapi lumayan banyak gejala ringannya, itu bisa kita tambahkan obat dari puskesmas kecamatan Kelapa Gading seperti itu. Warga atau kadar pulih banyak yang tidak memiliki alat saturasi, ini adalah salah satu masukan juga dari warga atau kadar pulihnya, karena di form pengisian formulir telemedicine itu memang ada yang ditanyakan adalah saturasi oksigen pada saat di rumah berapa. Itu kendala pengisian form. Satu lagi, belum paham sistem atau alur pemberian obat kepada warga isoman melalui kadar pulih. Nanti saya paparkan di sini, saya berikan kepada Dr. Elva tentang alurnya dan untuk pengisian form yang barunya kemana gitu ya. Terima kasih. Jika ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dr. Randy atas paparannya. Jadi tadi dari Dr. Randy sudah dipaparkan bagaimana tren kasus COVID selama beberapa bulan terakhir ini dan juga beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menanggulangi lonjakan kasus yang ada di tengah-tengah kemarin. Untuk ya sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir yang ada di dalam chat. Kemudian jika ada pertanyaan bisa mengisi form pertanyaan. Kemudian untuk paparan berikutnya akan ada paparan dari Dr. Ardina terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dan juga update-update vaksinasi yang ada di Kecamatan Kelapa Gading. Saya akan share screen untuk paparan dari Dr. Ardina. Ini bukan ini. Ya, udah itu belum ada. Masih nggak berubah. Dipersilakan untuk Dr. Ardina untuk memulai paparannya. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Dok. Untuk siang ini saya akan menyampaikan informasi mengenai keadaan terkini vaksinasi COVID-19 di wilayah Kelapa Gading. Berikut merupakan data yang ada di Kementerian Kesehatan, bahwa ini adalah data nasional, bahwa saat ini sudah dilakukan vaksinasi COVID-19 yang diawali dengan petugas kesehatan di awal 2021, kemudian diikuti dengan petugas publik, lansia, hingga saat ini sudah masuk ke remaja atau usia di atas 12 tahun. Lanjut. Ini merupakan data capaian di wilayah Jakarta Utara. Saat ini kami sudah melakukan
1.200.000 dosis pertama untuk vaksinasi. Ini sudah menggunakan sasaran usia di atas 12 tahun. Di sini ada per wilayah, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Kelapa Gading, Koja, dan Cilincing. Lanjut. Jika berdasarkan data ini yang dipaparkan oleh Gubernur saat itu, bahwa memang untuk DKI Jakarta untuk capaiannya masih rendah. Kalau yang tadi kita melihat data sudah hampir mencapai target semuanya, tapi dari data Gubernur dipisahkan lagi untuk penduduk DKI atau non-DKI. Nyatanya di sini dari 1.200.000 dosis yang telah kita berikan, hanya 739 dosis yang merupakan penduduk DKI Jakarta. Lanjut. Ini merupakan capaian vaksinasi di wilayah Kelapa Gading, terbagi dalam 3 kelurahan, Kelapa Gading Timur, Barat, dan Pegangsaan 2. Untuk dosis pertama kita sudah melakukan kurang lebih 180.000 dosis, diikuti dengan dosis kedua yang masih berjalan sampai sekarang. Lanjut. Ya. Jika dilakukan persentase, maka dari sasaran yang berwarna kuning, dibandingkan dengan capaian yang sudah dilakukan atau yang warna orange, maka seluruh kelurahan sudah mencapai target. Namun ketika dipecah lagi sesuai dengan KTP DKI Jakarta, Jakarta Utara, khususnya Kelapa Gading, masih kurang lebih 60% yang tercapai. Jadi kalau untuk KTP-nya DKI baru 60%, tapi kalau secara keseluruhan sudah lebih dari 100%. Di sini pentingnya adalah kita harus memperhatikan bahwa herd immunity harus terbentuk ketika wilayah kita sendiri sudah terbentuk kekebalan tubuh minimal 70%. Lanjut. Ini untuk peta se-DKI Jakarta, bahwa seluruh DKI Jakarta masih berwarna merah, artinya vaksinasinya belum tercapai 60%. Berdasarkan KTP DKI, sudah mencapai 60%, namun kita masih terus berharap supaya di atas 70%. Lanjut. Kenapa kita harus menghijaukan atau memperbanyak orang-orang yang dilakukan vaksinasi? Di sini ada konsep namanya herd immunity. Kita ibaratkan yang merah adalah orang yang tidak divaksin atau dia sedang sakit atau dapat menularkan penyakit. Kemudian yang warna kuning adalah orang-orang yang belum vaksin, sehat namun berisiko untuk tertular, sedangkan yang hijau adalah orang yang sehat dan sudah terlindungi dengan vaksin. Apabila orang-orang berwarna merah ini berada di suatu komunitas, yang pertama yang paling atas, di sini bertemu dengan orang-orang yang belum divaksin. Maka orang-orang yang sakit ini nantinya bisa dengan mudah menularkan ke komunitas yang warna kuning, sehingga akan banyak orang yang mudah sakit. Atau konsep kedua, ketika di situ ada orang yang sudah vaksin yang warna hijau, ada yang belum vaksin yang warna kuning, dan ada yang merah sakit, maka resiko orang-orang yang berwarna kuning atau orang-orang yang berisiko ini juga akan mudah tertular. Sehingga makin sedikit orang yang belum tertular karena dia tidak terlindungi sebelum yang warna kuning-kuning ini. Nah, kita harapkan di komunitas yang ketiga, lebih banyak orang yang sudah divaksin, sudah terlindungi, yang nantinya menyebabkan si orang yang berwarna merah ini tidak mudah menularkan ke orang-orang yang sudah divaksin ataupun orang-orang yang tidak bisa divaksin pada awalnya. Mungkin karena dia usianya belum mencukupi atau ada komorbid yang menyebabkan dia tidak divaksin. Tujuan kita melakukan sebanyak-banyaknya vaksinasi untuk orang dengan kategori yang masuk ke dalam sasaran vaksinasi adalah dengan banyaknya orang yang sudah divaksin, maka diharapkan orang-orang yang tidak divaksin tadi dapat terlindungi. Minimal target kita adalah 70% dari populasi dilakukan vaksinasi sehingga terbentuk herd immunity. Lanjut. Siapa saja yang sudah menjadi sasaran vaksinasi? Saat ini sudah dilakukan update data bahwa penelitian menunjukkan bahwa usia di atas 12 tahun sudah bisa melakukan vaksinasi. Dapat dilihat tadi di tingkat nasional, DKI Jakarta maupun Jakarta Utara sendiri sudah melakukan vaksinasi di usia 12 tahun ke atas.
Untuk orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta, misalnya hipertensi, tetap dapat divaksin dengan catatan tekanan darahnya di bawah 180/110. Untuk diabetes, bisa. Bisa kok. Nah, untuk peserta ataupun orang-orang dengan komorbid diabetes mellitus juga masih bisa dilakukan vaksinasi. Namun dengan catatan saat ini keadaannya sedang baik, keadaannya sedang fit betul. Kemudian dengan penyakit lain misalnya ada kanker ataupun penyakit-penyakit lain, sebenarnya bisa dilakukan vaksinasi dengan catatan keadaan saat ini sedang tidak akut atau sedang tidak ada serangan. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki komorbid, nantinya kami akan melakukan screening di pos vaksinasi kami, jadi tidak usah takut. Kami melakukan screening atau bila masih ragu juga silahkan melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi untuk melakukan vaksinasi. Belum. Slide. Selanjutnya untuk ibu menyusui, apakah selesai terdengar? Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, dengar dok, dengar. Selanjutnya untuk ibu menyusui. Jadi sudah dilakukan update juga bahwa memang vaksin ini aman untuk ibu menyusui. Yang pertama adalah vaksin ini disuntikkan di lengan, di dalam otot, sehingga tidak akan berpindah ke paru-paru maupun ke saluran napas. Jadi dinilai virus ini atau virus yang disuntikkan tidak akan turun ke ASI, seperti itu. Selanjutnya, virus yang disuntikkan juga adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi tidak akan memiliki kemampuan menginfeksi untuk ibu maupun bayinya. Jadi untuk ibu-ibu menyusui yang memang masih beraktivitas keluar rumah ataupun tetap di rumah saja masih tetap memiliki resiko yang tinggi karena adanya anggota keluarga mungkin yang keluar masuk di rumah. Jadi tetap ibu menyusui sudah bisa divaksin dan segera lakukan vaksinasi. Ini. Update yang paling baru adalah ibu hamil saat ini sudah dilakukan vaksinasi. Rekomendasinya adalah menggunakan Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Untuk saat ini yang tersedia masih Sinovac, jadi untuk ibu-ibu hamil yang usia kehamilannya sudah melewati 13 minggu, sudah bisa dilakukan vaksinasi dengan Sinovac, dengan jarak nantinya dosis kedua 4 minggu, seperti itu. Nah, untuk screeningnya, ibu hamil sedikit perbedaan karena tekanan darahnya di bawah 140/100. Di sini nantinya juga diperhatikan tanda-tanda preeklamsi ataupun kegawatan saat kehamilan. Ini yang sempat menjadi perbincangan ya. Penyintas kapan boleh divaksin? Dulu memang sempat rekomendasi ataupun pernyataan 3 bulan sembuh itu sempat dicabut. Namun untuk saat ini, screening kembali dinyatakan bahwa wajib 3 bulan setelah sembuh baru bisa melakukan vaksinasi
pada penyintas. Untuk yang tadi adalah kriteria yang boleh, sekarang adalah kriteria yang ditunda atau tidak diperbolehkan. Untuk yang ditunda, apabila peserta vaksin mengalami demam atau tekanan darahnya tidak terkontrol atau mengalami alergi berat saat dosis pertama. Sedangkan untuk orang-orang dengan autoimun seperti asma, lupus, biasanya akan ditunggu sampai keadaannya membaik atau tidak dalam keadaan akut. Bila keadaannya sudah tenang, ada rekomendasi dari dokter spesialis, maka dapat tetap dilakukan vaksinasi. Kemudian untuk peserta ataupun masyarakat mengkonsumsi obat pengencer darah, obat-obatan kanker, ataupun obat-obatan alergi yang rutin, itu nantinya harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialisnya. Apabila memang ada rekomendasi untuk vaksin, maka kami akan berikan vaksin. Khusus di Kelapa Gading, kami memiliki sentra vaksinasi untuk dosis pertama saat ini kami mencantumkan dosis pertama dan dosis kedua. Untuk dosis pertama, saat ini masih menggunakan hanya Sinovac. Rekomendasinya dari Dinas Kesehatan adalah Sinovac. Untuk AstraZeneca, kami lakukan untuk dosis kedua, dilakukan di beberapa pos kami, yaitu di Gorjudo dan SMP 270, sedangkan Gereja Kim Taigun dan Klinik Geria Kasih merupakan fasilitas swasta yang bisa juga dikunjungi untuk dosis kedua AstraZeneca. Ini adalah sentra vaksinasi dosis pertama. Bila ingin mendaftarkan diri, bisa di Mall Arta Gading melalui link ini, ataupun melalui aplikasi Jaki. Aplikasi Jaki ini milik DKI Jakarta. Apabila mendaftar melalui Jaki, silakan memilih pos vaksin di Gelanggang Remaja Kelapa Gading Timur. Sekian paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Ardina atas paparannya tentang update pelaksanaan vaksinasi di Kelapa Gading. Jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana angka warga yang sudah divaksinasi baik dalam skala nasional maupun dalam skala di Kelapa Gading, dan juga dijelaskan bagaimana prosesnya dan tempat-tempat dilaksanakannya vaksinasi. Ya. Untuk berikutnya adalah paparan yang terakhir tentang hoax vaksinasi yang seringkali beredar di dalam masyarakat kita. Tunggu sebentar. Baik. Ya, baik. Jadi presentasi yang berikutnya adalah bagaimana caranya melawan hoax seputar vaksinasi di era pandemi kita COVID-19 ini. Jadi tadi sudah dipaparkan dari dua presentasi yang sebelumnya. Oh ya. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Dok, dengar. Oh ya, baik. Terdengar, Bu. Terdengar, Dokter. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi sudah dipaparkan dari dua presentasi sebelumnya dari Dr. Ardina dan juga Dr. Randy bahwa vaksinasi ini adalah bekal yang sangat krusial untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Ardina bahwa vaksinasi yang dilakukan secara maksimal dengan tadi kriteria minimalnya 70% itu bisa meningkatkan herd immunity atau membangkitkan herd immunity yang efektif. Seperti itu. Nah, baik.
Ya, jadi di sini kita lihat tahun lalu sudah dilakukan adanya survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Ini diselenggarakan oleh WHO bekerja sama dengan Kemenkes dan juga UNICEF. Di sini terlihat bahwa ada beberapa sentimen dari masyarakat. Jadi mereka menginginkan vaksin dan juga ada beberapa yang menolak vaksin. Yang bersedia untuk menerima vaksin pada waktu itu sekitar 65%, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang di bawahnya ini, yang beberapa data-data ini adalah beberapa kekhawatiran masyarakat dan juga alasan-alasan masyarakat mengapa mereka menolak untuk diberikan vaksin. Yang paling banyak adalah tidak yakin akan keamanannya, yaitu sebanyak 30%. Kemudian dilanjutkan dengan 22% tidak yakin bahwa vaksin ini efektif, dan 12% masih takut akan efek sampingnya, yaitu demam dan juga sakit lainnya. Dan juga yang membuat khawatir adalah 13% ini masih tidak percaya akan adanya vaksin. Nah, di sini ini merupakan kekhawatiran kita bersama bahwa ternyata masih ada orang-orang yang menolak untuk dilakukan vaksin. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, kalau misalnya masih ada orang-orang yang menolak divaksin, maka ini akan membuat herd immunity tidak akan terbentuk. Ya, sehingga nanti juga kita sebagai komunitas tidak akan bisa melindungi orang-orang lain, khususnya orang-orang yang memang dia lebih rentan, yaitu orang-orang yang memiliki penyakit autoimun, lansia, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini saya bawakan tentang hoax vaksinasi adalah kenapa ini menjadi penting, karena hoax ini bisa mempengaruhi tingkat masyarakat dalam menolak vaksin, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi karena banyak nih hoax yang beredar di masa informasi yang sangat cepat saat ini, maka ini akan membuat orang-orang juga semakin enggan dan semakin takut untuk melakukan vaksinasi. Jadi nilainya yang tadinya sekitar 35% bisa saja dia menjadi naik gitu karena adanya hoax vaksinasi ini. Ya, ini adalah beberapa contoh hoax-hoax yang sudah muncul dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini ada beberapa ya, seperti contohnya di sini vaksinasi bisa membuat seseorang meninggal. Padahal ternyata setelah dikonfirmasi juga oleh Kominfo, ini bukan karena vaksinasinya, seperti itu. Kemudian yang sering muncul juga, tidak hanya di nasional, tapi juga di luar negeri secara global, vaksin COVID mengandung microchip magnetik. Ini juga sudah dipatahkan ya, sudah dijelaskan, diklarifikasi juga dari pihak global, dari pihak WHO dan juga CDC, bahwa vaksin tidak mengandung microchip apapun yang bisa mendeteksi manusia. Dan lain-lain, misalnya ini bisa menimbulkan manipulasi genetik. Kemudian juga vaksin menggunakan bahan-bahan seperti darah atau dari janin dan lain-lain. Ini juga sudah diklarifikasi, ini tidak benar seperti itu. Nah, sebenarnya dari data yang tadi, data nasional tadi, ini kan adalah sentimen secara nasional. Jadi orang-orang yang menolak vaksin ini di data secara nasional didapatkan beberapa tidak percaya akan keamanan, tidak yakin efektif, dan lain-lain. Nah, kami di sini sebagai Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading ingin melihat apakah sentimen nasional ini sama seperti yang ada di wilayah kita, yaitu Kelapa Gading. Jadi kami melakukan mini survei yang dilakukan pada akhir bulan Juni dan juga awal Juli, menjaring 164 responden. Di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan terkait hoax COVID. Iya, di sini sebenarnya seperti yang bisa kita lihat ini untuk kuesioner ini 99,4% atau sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah percaya akan adanya virus COVID. Nah, ini mungkin hanya 1-2 orang yang masih belum percaya akan adanya virus COVID. Nah, tapi sebanyak 9,1% ini masih ada beberapa orang yang belum percaya bahwa vaksin ini bisa mengontrol pandemi COVID-19. Ini berpotensi juga sebagai masalah ya, karena berarti di sini masih ada yang belum percayai bahwa vaksin ini bisa membantu sebagai kita amunisi dalam menghadapi COVID-19 ini. Gitu. Nah, ini juga dari beberapa orang yang sudah divaksin, ternyata ada yang memang belum divaksin. Tapi ini sebenarnya bukan mencerminkan yang ada di Kelapa Gading, karena ini hanya data dari responden yang dilakukan pada survei kemarin.
masih 41,5% belum melakukan vaksinasi. Nah, alasannya adalah ternyata memang sebagian besar karena komorbid. Jadi ini wajar. Tapi ternyata masih ada juga yang bagian orange ini karena tidak ingin mengikuti vaksinasi atau memang dia tidak percaya pada vaksinasi itu sendiri. Ya ini tentunya mengkhawatirkan ya bahwa kita yang sebagai ibu kota dan juga khususnya Kelapa Gading yang kita kira masyarakatnya sudah terliterasi dengan baik, tapi ternyata masih ada orang-orang yang beranggapan seperti demikian, yaitu mereka tidak percaya akan vaksinasi ini bisa mengontrol COVID-19. Dan semakin banyak orang yang memiliki mindset seperti ini, maka kembali lagi ke kekhawatiran kita tadi, herd immunity nantinya tidak akan terbentuk. Jadi pandemi juga tidak akan selesai jika terjadi demikian. Nah, ini terkait hoax yang disebarkan melalui pesan berantai. Jadi orang-orang ternyata sangat banyak sekali yang masih menemukan keluarganya atau temannya atau kerabatnya yang tidak ingin divaksin. Ini lebih dari 50%. Kemudian mereka juga sebagian besar memang sering mendapatkan pesan berantai seperti pesan dari WA, Facebook, Telegram, dan lain-lain. Ini sebanyak 85,4%. Dan mereka juga beranggapan, sebenarnya mereka sendiri menyadari bahwa mereka sering mendapatkan informasi yang salah, gitu, disinformasi ataupun hoax tentang COVID-19. Sebanyak 58,5% menyatakan bahwa kadang-kadang mereka menerima misinformasi itu, dan 20,1% menyatakan cukup sering, dan 7,3% bahkan mengatakan bahwa hampir setiap kali informasi yang didapatkan dari pesan berantai adalah informasi hoax atau informasi yang salah. Jadi ini angkanya cukup besar ya kalau dilihat dari sini. Nah, kemudian yang ini adalah gambaran hoax-hoax yang coba saya berikan pada survei tersebut. Jadi saya memberikan 10 pernyataan dari hoax 1 sampai hoax 10 yang isinya misinformasi dan juga hoax tentang baik vaksinasi maupun COVID-19 itu sendiri, dan melihat respon masyarakat. Jadi yang biru ini adalah masyarakat yang menjawab ya pada pernyataan tersebut, dan yang merah adalah yang menjawab salah atau tidak. Nah, kalau yang biru artinya adalah pemahaman masyarakat di sini masih jelek atau mereka masih menganggap bahwa hoax itu benar. Nah, di sini kita masih lihat bahwa yang biru ini masih banyak, masih cukup banyak. Bahkan ada yang birunya lebih tinggi daripada merahnya. Berarti dia masih sangat mempercayai hoax-hoax tersebut. Saya ambil contoh di sini. Beberapa menyatakan bahwa 63% di sini keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 masih belum pasti. Padahal seluruh vaksin COVID-19, baik yang ada secara nasional maupun juga yang ada di global, itu semuanya sudah dilakukan uji klinis, dan efikasinya semuanya sudah terbukti, sudah ada secara nyata. Dan juga pada uji klinis tersebut sudah ada volunteer, berpuluh-puluh ribu volunteer, dan pasti juga sudah dilakukan uji yang benar-benar ketat. Dan keamanannya juga sudah pasti dipantau. Jadi sebenarnya pernyataan ini tidak benar. Keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 ini masih belum pasti. Nah, karena sudah dilakukan penelitian berulang-ulang. Nah, meskipun secara umum dibandingkan dengan perkembangan vaksinasi sebelumnya, imunisasi sebelumnya, untuk vaksin COVID-19 ini masih untuk vaksin COVID-19 ini tergolong cukup cepat dibandingkan vaksin-vaksin yang sebelumnya. Namun sebenarnya teknologi yang dilakukan atau rancangan framework yang diambil dari vaksin COVID-19 ini sudah dari penelitian yang dilakukan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Gitu. Kemudian yang kedua ini 43% menyatakan bahwa vaksin dapat membuat hasil pemeriksaan PCR atau swab PCR menjadi positif. Di sini jelas-jelas salah ya, karena PCR atau swab yang dilakukan itu tidak akan bisa membuat, maksudnya jika vaksinasi tidak akan bisa membuat PCR atau swab itu menjadi positif. Karena vaksinasi, seluruh vaksin yang ada di Indonesia ini dan juga secara global ini tidak ada yang menggunakan vaksin dari virus hidup. Sebagian besar itu adalah vaksin yang mati, ataupun dia hanya menggunakan vaksin partikel-partikel atau bagian-bagian dari virus itu saja. Sehingga ketika dilakukan swab pada tenggorokan dan juga hidung, pastinya tidak akan ditemukan virus yang hidup. Dan berarti kalau misalnya orang yang sudah divaksinasi, kemudian dia menjadi positif, itu berarti
tertular dari kontak dengan pasien lainnya, bukan karena vaksinasi itu sendiri. Kemudian 72% menyatakan bahwa vaksin ini tidak boleh diberikan pada ibu menyusui. Ini sudah dijelaskan ya tadi oleh Dr. Ardina bahwa ibu hamil dan ibu menyusui sekarang sudah boleh diberikan vaksinasi. Dan manfaatnya lebih baik diberikan vaksin daripada tidak diberikan vaksin, khususnya untuk ibu hamil, karena jika ibu hamil terkena COVID, dia risikonya akan semakin besar dia mengembangkan gejala berat. Kemudian ini yang sebenarnya terdengar agak konyol, tapi ternyata masih ada juga orang-orang yang beranggapan demikian, yaitu 38% dia masih menganggap bahwa vaksin COVID-19 mengandung microchip. Ya, jadi ini adalah informasi yang salah ya, ini adalah informasi hoax, sudah dijelaskan berkali-kali oleh pihak nasional dari Kominfo maupun juga dari pihak global, dari WHO, CDC, dan lain-lain bahwa vaksin COVID-19 tidak mengandung microchip apapun. Dan jarum yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19 ini jauh berkali-kali lipat lebih kecil dibandingkan jarum yang mungkin akan digunakan untuk mengintroduksi microchip. Jadi tidak mungkin vaksin ini memberikan teknologi-teknologi kepada manusia supaya manusia bisa dideteksi seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa kita harus mewaspadai hoax vaksinasi dan juga harus bersikap lebih proaktif supaya kita bisa menghindari hoax-hoax ini. Karena jika semakin banyak hoax ini berkembang, maka akan semakin banyak juga masyarakat yang terpengaruh. Kalau masyarakatnya semakin banyak yang terpengaruh dan masyarakat semakin menolak untuk dilakukan vaksinasi, maka ini tentunya akan menghambat herd immunity seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi kalau misalnya ya ini untuk lebih jelasnya, ini adalah kasus di mana yang merah ini adalah orang yang terinfeksi COVID. Kemudian yang biru ini adalah yang belum mendapatkan imunitas dan juga belum terinfeksi COVID. Berarti dia adalah orang-orang yang bisa ditularkan oleh orang-orang yang merah ini. Nah, ini kita lihat di sini hanya ada dua, meskipun hanya ada 2 orang yang terinfeksi COVID, tapi jika orang-orang di sekelilingnya belum mendapatkan imunitas ini digambarkan oleh orang yang berwarna kuning. Jadi ini bisa sangat cepat menyebar. Jika satu orang saja dikelilingi misalnya oleh 6 orang yang belum mendapatkan imunitas dari vaksin, maka dia akan dengan cepat menyebar. Jadi satu orang merah ini bisa membuat 6 orang di sekelilingnya menjadi merah. 6 orang itu juga akan membuat sekelilingnya lagi menjadi merah. Jadi dari 1 menjadi 6, menjadi 36, dan seterusnya. Ini sangat cepat sekali kalau misalnya tidak ada orang yang diimunisasi. Lanjut, ini adalah jika hanya beberapa saja yang diimunisasi. Ini contohnya seperti kondisi Indonesia saat ini. Jadi beberapa memang sudah diimunisasi, namun sebagian besar ini belum. Jadi hanya beberapa dari populasi ini yang sudah diimunisasi. Di sini kita bisa lihat jika misalnya dia ada 2 orang yang terinfeksi seperti yang merah ini, meskipun ada orang-orang yang kuning yang sudah terimunisasi, tapi tetap saja orang yang merah ini dikelilingi oleh orang-orang yang dia belum ada imunitasnya. Jadi dia juga akan semakin cepat, dia juga akan bertambah dengan cepat. Jadi meskipun orang-orang yang sudah diimunisasi ini dia sudah mendapatkan vaksinasi, tapi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa melindungi orang lain. Dan orang lain akan lebih cepat tertular juga. Nah, ini adalah kondisi yang ideal di mana sebagian besar populasi dia mendapatkan imunisasi. Sebentar, tunggu sebentar. Ya, iya, di mana sebagian besar populasi dia mendapatkan imunisasi. Nah, di sini kita bisa lihat orang-orang yang terinfeksi ini dikelilingi oleh orang-orang yang sudah memiliki antibodi. Jadi dia tidak akan dengan mudah menularkan pada orang-orang yang berwarna biru. Di sini kita bisa mengatakan bahwa suatu komunitas dia memiliki kekebalan kelompok. Karena sudah seperti yang tadi dijelaskan, lebih dari 70% orang dia sudah terimunisasi. Jadi orang yang merah ini akan dikelilingi oleh orang-orang yang sudah mendapatkan imunitas. Jadi dia tidak akan dengan mudah mencapai ke yang biru.
Meskipun tetap ada risiko seperti yang ada di gambar yang di kanan ini, orang yang biru ini jika berpapasan langsung dengan yang merah, dia tetap ada risiko untuk menjadi terinfeksi juga. Namun sangat lebih jauh lebih rendah risikonya dibandingkan orang yang dibandingkan jika kita secara komunitas kita masih di bawah 70% untuk orang-orang yang divaksinasinya. Ya, ini saya menggambarkan betapa pentingnya kita untuk mencapai herd immunity dan juga berarti betapa pentingnya kita untuk melakukan vaksinasi sampai tuntas seperti itu. Nah, ini cara untuk mengidentifikasi berita-berita yang hoax. Jadi biasanya berita-berita hoax dia itu ada ciri-cirinya. Biasanya dia judulnya sangat provokatif atau dramatis dan juga dia bertujuannya menyudutkan pihak-pihak tertentu. Kemudian dia membuat masyarakat yang membacanya menjadi cemas karena menjelaskan berita-berita yang tidak enak gitu ya, dan sangat bombastis, sangat dampaknya sangat besar. Jadi masyarakat menjadi khawatir. Dan ini sangat penting, yaitu tidak ada sumber jelas. Atau meskipun ada sumbernya hanya ditaruh aja atau tidak terpercaya sumbernya. Jadi misalnya dari potongan informasi terus dikatakan menurut dokter siapa atau menurut kepala apa gitu. Tapi itu meskipun ada sumber seperti itu sebaiknya tidak langsung percaya karena sumbernya itu dianggap tidak jelas gitu ya. Nah, terus juga kemudian hanya mengambil sepotong informasi dan datanya dari sepotongan informasi itu dipelintir. Jadi datanya tidak tuntas gitu ya. Next. Nah, ini adalah mindset yang perlu kita terapkan di diri kita sendiri dan juga diajarkan ke orang lain. Adalah jika kita menerima apapun informasi itu, kita harus melakukan 3S, yaitu saring semuanya sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Jadi seperti yang tadi, kita harus tahu begitu kita mendapatkan informasi, kita harus melihat apakah ini hoax atau bukan. Kita harus menajamkan intuisi, oh ini sifatnya seperti yang tadi, nadanya bombastis, menyudutkan satu pihak, terus kemudian juga tidak ada sumbernya yang jelas. Itu harus kita saring sebelum akhirnya kita menyebarkan kepada orang lain sebelum sharing. Kalau misalnya kita masih belum yakin bahwa informasi yang kita dapatkan ini sumbernya benar dan juga valid, maka sebaiknya kita simpan untuk diri kita sendiri dan tidak diteruskan ke orang lain, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tools atau website-website, wadah-wadah yang bisa kita gunakan jika kita mendapatkan suatu informasi dan kita nggak yakin nih sebenarnya informasi ini benar atau tidak, apakah ini sebuah hoax atau tidak. Yang pertama, ini dari Kemenkes, ini ada covid19.go.id. Di sini kita bisa lihat ada tombol merah di bagian atas kanan. Ini ada yang dinamakan dengan Hoaxbuster. Di situ nanti jika masuk ke covid19.go.id ini bisa diklik dan kemudian bisa dimasukkan keyword-keyword yang kita ingin lihat. Misalnya microchip gitu. Kita klik Hoaxbuster, terus kemudian kita ketik microchip, nanti di sana akan muncul artikel-artikel yang menjelaskan apakah ini hoax atau tidak, seperti itu. Dan juga di sana juga ada klarifikasinya, artikel-artikel yang mengcounter dari hoax tersebut. Nah, di bagian bawah ini juga ada hotline yang warna hijau ini WhatsApp tentang cek hoax. Di sini juga bisa dipergunakan untuk mengecek hoax yang ada. Kemudian website yang kedua adalah sehatnegeriku.kemkes.go.id. Di sini juga sama, ada artikel-artikel terkait dengan update terbaru, dan juga ada yang di kanan ini ada infografis terkait sebaran hoax saat ini. Itu jadi sebenarnya sudah ada banyak sekali wadah yang mengklarifikasi apakah informasi yang saat ini tengah beredar di masyarakat ini merupakan suatu hoax atau bukan. Seperti itu. Di Kominfo juga setiap hari dia mengupdate persebaran konten hoax vaksin COVID-19-nya. Dia setiap hari dilakukan update temuan, dan juga di sini ada di tagar Bersatu Lawan COVID-19. Di sini Kominfo juga sering men-share informasi-informasi apakah artikel atau informasi yang tengah beredar saat ini itu merupakan hoax atau disinformasi.
Ya, jadi 3 ini merupakan wadah yang bisa dipergunakan oleh kita semua dan juga masyarakat umum jika kita ingin melihat apakah suatu informasi itu benar atau tidak. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang saya ingin mengecek dulu kolom chatnya. Ya, baik di kolom chat sudah ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Agnes Dewi di sini. Mohon tanya, bila dosis satunya di luar Kelapa Gading, apakah dosis 2-nya sudah bisa di Kelapa Gading? Rencana dosis 2-nya pada minggu ketiga Agustus. Ini tadi sudah dijawab juga di kolom chat oleh Dr. Arina. Bila memang vaksinnya tersedia dan kapasitas gedungnya memungkinkan, maka ini bisa untuk kita layani. Jadi silakan dilihat dulu saja. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bisa dilakukan di kolom komentar. Nah, ini ada juga yang bertanya, mau tanya untuk vaksin saat ini lebih bagus Pfizer atau Sinovac? Sebenarnya untuk semuanya itu bagus. Jadi kedua-duanya Pfizer, Sinovac, AstraZeneca itu semuanya diterima secara nasional, bisa dipergunakan untuk pelayanan vaksinasi, dan vaksinasi yang paling baik adalah vaksinasi yang secepat mungkin bisa didapatkan oleh masyarakat umum. Jadi yang manapun yang bisa didapatkan, yang manapun yang paling cepat itu adalah yang paling baik. Seperti itu. Kemudian ini untuk anak 11 tahun, apakah sudah bisa divaksin juga? Dokter Adina mau menjawab atau saya? Iya. Oke. Jadi untuk anak 11 tahun ini belum bisa untuk divaksin ya. Jadi instruksi yang ada saat ini adalah untuk anak mulai dari 12 tahun saja. Ya. Kemudian ada juga yang bertanya lagi untuk obat Pick and Go. Ini di wilayah Kelapa Gading Barat RW mana saja? Dan ini untuk RW semuanya ya. Tadi sudah dipaparkan di paparan Dr. Randy, ini semua RW diterima.
Ya, kemudian ada yang bertanya juga, ingin tanya kenapa tidak bisa melihat sertifikat vaksinasi di website Peduli Lindungi padahal sudah 2 kali vaksin. Jadi ini coba kalau misalnya domisilinya di Jatim, coba dilihat lagi, dikonfirmasi kembali ke layanan kesehatan yang melakukan vaksin, dikonfirmasi lagi kembali ke sana. Kemudian jika memang tidak bisa, dicoba untuk menelpon kontak center dari Peduli Lindungi, yaitu 119. Kemudian ada juga yang menanyakan, dok, jika sudah negatif dari COVID 2 bulan yang lalu, apa harus menunggu 3 bulan dahulu atau bisa secepatnya? Jadi untuk ini adalah menunggu 3 bulan terlebih dahulu dari dinyatakan negatif COVID. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, dapat dituliskan di kolom chat. Ya, kemudian ada yang menanyakan lagi, apakah untuk vaksin kedua jika tadinya positif COVID harus swab dahulu lagi untuk itu apakah bisa langsung daftar saja? Jadi sebenarnya 3 bulan itu dari dinyatakan negatif COVID. Jadi kalau sekarang kan biasanya di puskesmas tidak dilakukan swab ulang lagi. Jadi boleh 3 bulan dari dinyatakan dikeluarkan surat dinyatakan positif COVID. Selesai isolasi mandiri. Kemudian ada yang bertanya lagi, dok, untuk yang baru memvaksin, biasanya gejala apa saja yang muncul sesudah divaksin? Ini ada beberapa gejala ya. Jadi memang ada gejala yang wajar dirasakan, terus ada gejala ringan, dan juga ada gejala yang berat. Yang biasanya wajar dirasakan sih seperti ya, Satu lagi tuh pertanyaan tuh. udah Ada PCR.
Selamat siang, Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Agnes ya. Bila kita PCR di lab atau rumah sakit swasta dan hasilnya positif, apakah RW akan otomatis diinfo oleh PKM atau kelurahan? Nah, kita ada sistem pelaporan ke kantor lurah yang otomatis dari data kita. Namanya adalah sistem lapor-inter. Itu pasti akan terdata kalau misalnya memang di puskesmas. Tapi biasanya kalau misalnya dari rumah sakit atau lab swasta, kebanyakan masuk ke puskesmas itu setelah beberapa hari. Jadi tidak secepat kalau misalnya dia melakukan swab-nya itu ada di puskesmas Kecamatan Kelapa Gading seperti itu. Nah, di sini ada bridging yang masih terkendala gitu ya antara laporan RW dan laporan puskes. Makanya dari wali kota, dari kecamatan itu membuatkan wadah untuk salah satu wadahnya itu adalah kadar pulih RT atau RW, tapi saya sarankan tiap RT kadar pulihnya. Dan nanti juga kemarin BNPB itu baru merekrut kurang lebih ada 5 tracer BNPB yang nanti akan turun ke RW-RW untuk menyamakan data nih. Yang di kita di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading baru ada 2 kadernya sudah lapor ke masing-masing kelurahan. Nanti mudah-mudahan 3 lainnya segera menyusul untuk tracer BNPB yang langsung ke wilayah masing-masing RW seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan lagi di kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan terakhir. Jadi untuk yang baru vaksin, biasanya gejala apa yang muncul setelah vaksin? Jadi mungkin gejala yang dirasakan seperti pegal-pegal pada bagian penyuntikan, bisa juga dirasakan beberapa orang muncul ngantuk atau lapar gitu, bisa juga dirasakan. Cuman untuk gejala lebih dari itu, misalnya seperti demam berat atau muncul rash atau muncul kemerahan pada kulit, itu ada kita sudah ada sistem pelaporannya. Jadi dapat menghubungi layanan kesehatan yang terdekat ataupun menghubungi nomor yang ada pada kartu vaksinasi. Seperti itu. Jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sebentar lagi akan kita tutup. Untuk yang terakhir, bisa menyalakan video pada masing-masing device. Jadi kita akan mengambil dokumentasi dulu. Dokumentasi untuk terakhir ini. Bisa jadi instruktur. Oh iya benar. Ya, diberitahukan lagi, mohon berkenan untuk menyalakan video dari komputernya atau dari handphonenya, karena kita ingin mengambil dokumentasi untuk pelaksanaan webinar ini.
Ya, oke. Terima kasih sudah menyalakan. Di situ. Di situ. Kameranya mulai. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan mengambil print screen ya. 1, 2, 3. Beberapa kali lagi mengambil print screen ya. 1, 2, 3. Beberapa kali lagi sebentar. Sekarang lagi simpan kanan kiri. Oh gitu. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang juga, Dok. Ya, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Banyak masker, dibantuin aku.